Masjid Istiqlal Jakarta Pusat tetap menerima dan menyalurkan zakat di tengah pandemi COVID-19. Sejumlah protokol kesehatan diterapkan petugas dalam penerimaan dan penyaluran zakat. Sejak awal Ramadan 1441 Hijriah atau per 24 April 2020, Masjid Istiqlal telah membuka pelayanan penerimaan zakat dari para muzaki atau pemberi zakat. Tahun ini pengurus Masjid Istiqlal memberikan dua pilihan cara pembayaran zakat fitrah, yaitu datang langsung ke masjid atau dengan cara transfer ke rekening bank yang ditentukan. Bagi para muzaki yang datang langsung, pengurus masjid menerapkan sejumlah protokol kesehatan, yaitu dengan kewajiban memakai masker, pengukuran suhu tubuh di pintu masuk, serta menjaga jarak fisik atau physical distancing. Sementara dalam hal penyaluran zakat, petugas nantinya akan mengantarkan langsung ke rumah para penerimanya. Sepertinya tahun ini lebih berkurang drastis daripada tahun biasanya. Biasanya dari awal Ramadan itu selalu yang bayar zakat selalu hadir, sekarang kelihatan kurang ramai gitu. Mungkin pelayanannya juga sudah bagus, cuma memang karena suasananya lagi terkait corona ya mungkin nggak bisa leluasa para yang pembayar zakat hadir di Istiqlal. Sudah ada koresponden Sufiani Tanjung di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Selamat siang, Sufi. Bagaimana sejauh ini penerimaan atau pelayanan penerimaan zakat fitrah di Masjid Istiqlal? Ya, selamat siang Eva. Saat ini saya berada di pintu As-Salam Masjid Istiqlal yang merupakan loket penerimaan zakat fitrah di tahun ini. Nah, di loket ini saat ini memang petugasnya sedang beristirahat karena melaksanakan sholat zuhur. Kemudian juga dari pengamatan kami sejak pagi hari tadi memang jumlah pembayar zakat atau muzaki yang datang ke sini tidak terlalu banyak Eva. Karena memang dari pihak Masjid Istiqlal sendiri memberikan sejumlah batasan mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 sehingga para pembayar zakat atau muzaki yang akan datang langsung membayarkan zakatnya di loket ini dibatasi maksimal 5 orang saja dan hanya bisa dilakukan secara bergantian. Sejak pagi hari tadi kami di sini hanya terdapat sekitar 1 petugas yang menerima pembayaran zakat dari sekitar 4 keluarga, di mana masing-masing orang yang ingin membayar zakat di Masjid Istiqlal bisa membayarkan zakatnya menggunakan uang tunai sebesar Rp50.000 ataupun juga bisa menyalurkan zakat fitrahnya dengan beras sebesar 3,5 liter atau sekitar 2,7 kilogram. Nah, selain menerima pembayaran zakat secara langsung di loket di pintu As-Salam di Masjid Istiqlal ini, pengurus masjid juga menerapkan sistem pembayaran zakat fitrah melalui transfer ke rekening bank yang sudah ditetapkan. Nah, sistem pembayaran transfer ini sendiri sudah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu, namun di masa pandemi COVID-19 ini, sistem pembayaran zakat fitrah secara transfer adalah yang paling efektif karena berdasarkan data yang dimiliki oleh pengurus Masjid Istiqlal, sejauh ini sekitar 90% dari pembayar zakat fitrah yang menyalurkan zakatnya di masjid terbesar di Asia Tenggara ini melakukan pembayaran zakat fitrahnya dengan cara transfer. Kemudian bagaimana dengan ijab kabul yang biasanya dilakukan apabila seseorang melakukan pembayaran zakat fitrah? Apabila muzaki memberikan zakatnya melalui sistem transfer, nantinya akan dilakukan ijab kabul melalui telepon. Jadi petugas sendiri akan menelpon para pembayar zakat yang melakukan transfer zakat fitrahnya ke Masjid Istiqlal, kemudian melakukan ijab kabul. Nah, bagi yang datang langsung ke sini, proses ijab kabul bisa dilakukan langsung dengan petugas yang berjaga di loket ini. Nah, sejauh ini Eva, sejak awal Ramadan 1441 Hijriah memang pengurus Masjid Istiqlal sudah membuka loket penerimaan dan penyaluran zakat fitrah. Namun hingga saat ini tercatat sekitar 60% penurunan jumlah zakat fitrah yang diterima oleh pengurus masjid. Sebagai perbandingan, jika biasanya di hari ke-29 Ramadan di tahun sebelumnya, pihak panitia pengumpulan zakat telah menerima sekitar 600 juta rupiah
zakat fitrah yang diberikan oleh pembayar zakat, namun tahun ini hingga hari ini di hari ke-29 Ramadan baru terkumpul sekitar 200 juta rupiah saja. Sementara untuk zakat berupa beras jumlahnya juga sangat sedikit. Nah, nantinya sistem penyaluran dari zakat fitrah sendiri juga berubah mengikuti dari kondisi yang terjadi saat ini. Jika tahun-tahun sebelumnya para penerima zakat bisa mengambil langsung zakat di Masjid Istiqlal, namun tahun ini petugas dari pengurus Masjid Istiqlal sendiri sekitar 10 hingga 15 orang nantinya di malam akhir Ramadan, malam Hari Raya Idul Fitri maksud saya, nantinya akan menyalurkan zakat fitrah ke sejumlah keluarga yang memang sudah terdata. Nah, yang diutamakan adalah keluarga-keluarga yang memang tinggal di sekitar Masjid Istiqlal. Kemudian apabila jumlahnya sudah cukup, sudah menerima semuanya dari para mustahik tersebut yang tinggal di sekitar Masjid Istiqlal, baru nantinya zakat fitrah yang disalurkan berupa beras tersebut akan diberikan kepada sejumlah penerima zakat yang berhak di wilayah lain yang agak jauh dari Masjid Istiqlal, Eva. Baik, Sufi, ada satu yang mungkin belum Anda sampaikan adalah tenggat waktu pembayaran zakat fitrah. Kalau kemudian biasanya kita salurkan langsung kepada panitia pengumpulan zakat, itu adalah sebelum sholat Idul Fitri. Apakah kemudian ada yang berbeda karena juga bisa disalurkan secara online? Iya, untuk tahun ini Eva, karena memang biasanya zakat fitrah itu bisa kita salurkan sebelum kita menggelar sholat Id di pagi harinya. Namun untuk tahun ini dari pihak pengurus Masjid Istiqlal sendiri menyebut loket ini akan dibuka hanya hingga pada malam akhir Ramadan atau pada malam Hari Raya hingga pukul 10 malam. Dan hal itu juga berlaku untuk pembayaran zakat fitrah melalui online. Artinya bagi para pembayar zakat atau para muzaki yang akan menyalurkan zakatnya melalui Masjid Istiqlal akan diterima maksimal hingga pukul 22.00. Baiklah, Sufiani Tanjung melaporkan langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Terima kasih.